Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Mamang Ganteng yang always akan membawakan alur cerita dari film. Oke, jadi di video kali ini Mamang akan membawakan alur cerita dari film The Mummy tahun 1999. Dan seperti biasa yang kalian tahu ya, Mamang mah tidak suka lama-lama di intro, jadi langsung aja kita ke alur ceritanya dan selamat menonton. Awal film bermula di kota Thebes. Fir'aun Seti I yang dikhianati oleh Imhotep, yaitu Imam Fir'aun, yang berselingkuh dengan anak Sunamun, yaitu selir dari Fir'aun. Fir'aun mendapati mereka berdua berselingkuh, lalu ia pun dihabisi oleh mereka berdua. Pengawal dari Fir'aun menangkap mereka berdua, namun anak Sunamun lebih memilih menghabisi dirinya sendiri karena dia tahu Imhotep bisa menghidupkannya kembali. Setelah anak Sunamun meninggoy, Imhotep dan imamnya masuk ke ruang bawah lalu mencuri tubuhnya dan melarikan diri membawa mayat anak Sunamun ke Hamunaptra. Lalu diperlihatkan kota Hamunaptra tahun 1290 sebelum Masehi. Imhotep pergi ke kota lalu mencoba membangkitkan anak Sunamun kembali dengan buku hitam kematian. Anak Sunamun pun berhasil dibangkitkan, namun pengawal dari Fir'aun yang mengikuti mereka dari awal berhasil menghentikannya. Anak Sunamun pun kembali ke dunia bawah karena ritual yang belum selesai atau sempurna. Lalu Imhotep beserta semua pengikutnya pun dijatuhi hukuman Homdai, yaitu kutukan yang akan membuat hidup dalam kematian abadi. Ia dibungkus hidup-hidup, diikat oleh kain linen, dan dikubur dalam sarkofagus bersama ratusan kumbang pemakan daging. Lalu Imhotep dikubur di bawah patung Anubis. Zaman pun berpindah ke 1923. Diperlihatkan banyak dari pasukan yang akan berperang merebutkan tanah tersebut. Lalu ada kaum magi keturunan dari penjaga Fir'aun yang sedang memantau dari kejauhan. Saat perang akan pecah, komandan dari pasukan pun melarikan diri dan memaksa O'Connell memimpin pasukan tersebut. Pasukan dari O'Connell pun mundur karena kalah jumlah dan dihabisi satu persatu. Terlihat O'Connell yang melarikan diri. Pada saat ia terpojok dan akan dihabisi, kuda dari pasukan musuh pun tiba-tiba seperti ingin pergi dari sana dan memaksa penunggangnya untuk pergi. O'Connell pun selamat, lalu melihat ternyata dia berdiri di atas kuburan Imhotep. Terjadi kejadian aneh, lalu O'Connell pun pergi dari sana. Lalu dari kejauhan terlihat kaum magi yang masih memantaunya dari kejauhan. 3 tahun pun berlalu dan diperlihatkan seorang wanita penjaga perpustakaan di Museum Antiquis di Kairo, Mesir. Perempuan itu bernama Evelyn, kita panggil saja Eve. Ia sedang melakukan pekerjaannya merapihkan buku. Namun karena kehilangan keseimbangan, ia pun terjatuh dan membuat semua rak buku di tempat itu terjatuh berantakan. Lalu Eve pun terkena semprot dari atasannya dan menyuruhnya untuk merapikan semuanya kembali. Eve pun dengan kesal pergi ke ruangan sarkofagus dan terlihat di sana ada Jonathan, yaitu kakak dari Eve, yang sedang mungkin sedang main-main, guys. Jonathan pun memberikan kunci yang ia dapat dari penggalian di Thebes. Eve pun berhasil membuka kunci tersebut dan mendapati ada sebuah peta di dalamnya. Mereka pun membawa peta tersebut ke museum dan menanyakan pada atasan Eve. Orang itu pun dengan tidak sengaja membakar setengah dari peta tersebut. Namun ia memberitahu jika ada orang yang pernah menemukan langsung lokasi yang akan mereka cari. Eve dan Jonathan pun pergi ke penjara Kairo untuk mendatangi orang yang dimaksud. Dan orang yang mereka cari ternyata adalah O'Connell yang berhasil tertangkap dan ditahan di tempat tersebut. Eve bertanya pada O'Connell tentang Hamunaptra. Namun O'Connell tidak mau memberitahunya. Pada saat O'Connell akan dihukum gantung, Eve mencoba bernegosiasi dengan penjaga penjara tersebut namun tidak berhasil. Eve mengatakan mereka akan mencari harta karun lalu akan membagi hasil dari harta tersebut pada si penjaga jika ia mau melepaskan O'Connell.
Mereka pun bernegosiasi lalu berhasil dan O'Connell pun selamat. Berpindah ke pelabuhan Giza, Kairo. Mereka semua pun bersiap untuk perjalanan ke Hamunaptra. Di malam harinya terlihat kaum magi yang mendekati kapal mereka. Di saat Ip sendirian, O'Connell pun datang dan menyiapkan senjata untuk perjalanan. Lalu O'Connell menemukan Benny, anak buahnya yang kabur di perang pada awal film. Lalu ia pun melempar Benny keluar dari perahu. Kaum magi yang sebelumnya kini sudah berada di dalam kapal dan berniat mengambil peta yang Ip miliki. Lalu O'Connell pun datang menyelamatkan Ip. Kapal pun terbakar karena lampu lilin yang terjatuh akibat tembakan dari O'Connell. Mereka pun pergi melompat dari kapal untuk menyelamatkan diri dan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan unta yang Jonathan beli. Di malam harinya terlihat kaum magi yang memantau perjalanan mereka dari jauh dan O'Connell pun menyadarinya. Lalu berpindah ke pagi hari, mereka pun bertemu dengan rombongan pencari harta karun, termasuk Benny yang ada di sana. Mereka semua pun menunggu matahari bersinar karena ketika matahari bersinar, jalan ke Hamunaptra akan terlihat. Ketika jalan sudah terlihat, mereka semua pun bergegas balapan ke Hamunaptra. Terlihat Benny yang mencoba mengganggu O'Connell, namun lagi-lagi dia dijatuhkan oleh O'Connell. Mereka pun sampai lalu mulai mendirikan tenda dan menggali untuk mencari harta karun. Setibanya di dalam, mereka semua pun mulai mencari harta karun. Lalu mereka semua bertemu kembali di dalam dan saling menodongkan senjata karena ingin melakukan penggalian di tempat yang sama. Eve melihat celah kecil di kakinya lalu mengajak rombongannya untuk menggali di tempat lain. Terlihat si penjaga penjara yang berkeliaran sendirian lalu ia menemukan kumbang pemakan daging di dinding yang dia kira sebagai emas biru. Setelah kumbang itu dicongkel, kumbang itu pun hidup kembali dan masuk ke dalam tubuhnya. Kembali ke O'Connell yang sedang asik mengobrol dengan Eve, namun tiba-tiba ada sarkofagus terjatuh di depan mereka. Ketika mereka akan membukanya, datanglah si penjaga penjara yang terkena kumbang pemakan daging lalu ia meninggoy di hadapan mereka. Di malam harinya ketika mereka sedang mengobrol-ngobrol, tiba-tiba datanglah suku magi yang menyerang mereka. Serangan itu pun terhenti karena O'Connell menyalakan peledak lalu kaum magi pun mundur. Pemimpin dari kaum magi memperingatkan mereka dan memberikan waktu 1 hari untuk mereka pergi dari sana atau akan menghabisi mereka. Keesokan harinya, kelompok penggali lain mendapatkan kotak yang berisi buku hitam kematian. Buku yang di awal film dipakai oleh Imhotep untuk membangkitkan anak Sunamun. Di sisi lain, O'Connell dan kawan-kawan berhasil membuka sarkofagus dari si Imhotep. Kembali ke penggali lainnya, mereka pun membuka kotak tersebut yang berisi buku hitam dan kanopik suci milik dari anak Sunamun. Di malam harinya, Eve yang sedang berjalan-jalan melihat buku hitam dari si penggali lain. Dan ketika si orang itu tertidur, Eve mengambil bukunya lalu membuka buku tersebut. Ia pun membaca mantra dari buku itu yang membuat si Imhotep bangkit kembali. Tak lama setelah Imhotep bangkit, terlihat kumpulan serangga yang berterbangan ke arah mereka. Semua orang pun berlarian menyelamatkan diri lalu masuk ke dalam tempat penggalian. Seseorang dari kelompok lain pun terjatuh lalu kacamata yang dia gunakan hancur karena diinjak si Benny. Penglihatannya pun terganggu lalu orang tersebut berteriak seperti diserang sesuatu. Di sisi lain terlihat O'Connell dan kawan-kawan yang menyelamatkan diri dari kumbang pemakan daging yang keluar dari pasir. Di saat mereka menepi keluar dari jalan, terlihat Eve yang tidak sengaja mendorong pintu rahasia atau pintu jebakan yang membuatnya terpisah dari kelompok. Eve yang terpisah pun bertemu dengan orang sebelumnya yang sudah kehilangan bola mata dan lidahnya.
karena diambil oleh si mumi Imhotep. Ib pun bertemu dengan mumi tersebut, lalu si Imhotep mengajak Ib entah kemana, mungkin mau ke pasar malam ya guys. Lalu tak lama O'Connell pun datang. Ia pun terkejut melihat mumi yang hidup. Lalu ia menembak mumi itu dan pergi membawa Eve. Mereka pun berhasil keluar dari sana dan sudah ada kaum magi yang sudah menunggu mereka di depan pintu. Pemimpin dari kaum itu pun memberikan Mr. Burns yang berhasil dia selamatkan. Lalu kaum magi pun masuk ke tempat itu untuk memburu mumi yang sudah bangkit. Tersisa si Benny yang masih ada di dalam sendirian. Ia pun bertemu dengan mumi Imhotep. Lalu dia mencoba berkomunikasi dengan si mumi. Ketika ia memperlihatkan kalung bintang Daud, si mumi pun mengenalnya dengan bahasa budak. Si mumi pun memberikan emas lalu menyuruh si Benny untuk mencari kanopik lainnya. Setelah kejadian itu, para penggali pun kembali ke Kairo. Terlihat O'Connell yang sedang bersiap-siap untuk pergi dari kota itu, namun Eve menolaknya karena Eve berniat menghentikan mumi Imhotep. Di akhir percakapan, O'Connell pun meninggalkan Eve sendirian di kamar, lalu ia pergi ke bar. Setibanya di bar, O'Connell pun bertemu dengan Jonathan yang ada di sana. Mereka pun mengobrol tentang Mr. Burns yang kehilangan mata dan lidahnya. Berpindah ke Mr. Burns yang akan dijadikan tumbal oleh si Benny, dan ada Imhotep juga di sana. Kembali lagi ke O'Connell yang akan minum-minum. Saat mereka minum, semua air di sana pun tiba-tiba berubah menjadi darah. Lalu O'Connell bergegas mencari Eve. Saat mereka bertemu, ketika O'Connell akan berbicara, tiba-tiba seluruh Mesir mendadak terjadi hujan meteor. Dan terlihat Benny yang baru keluar dari ruangan. Ia pun dihentikan oleh O'Connell, namun belum sempat O'Connell bertanya, terdengar ada raungan di dalam bangunan tersebut. Ia pun memasuki bangunan itu untuk memastikan, lalu terlihat Mr. Burns yang sudah kering kerontang dihisap oleh si Imhotep. O'Connell pun menembaki mumi Imhotep namun tidak berefek apa-apa. Ia pun diserang dan dilemparkan oleh mumi tersebut. Setelah itu si mumi pun mendekati Ib dan akan menciumnya sebagai tanda terima kasih. Saat itu akan terdengar suara piano dan terlihat kucing Ib di atasnya. Si mumi pun entah kenapa terlihat ketakutan oleh kucing tersebut dan meninggalkan tempat itu. Mereka semua yang terlibat pun berkumpul di museum untuk membahas si mumi Sagne. Dan terlihat di sana sudah ada pemimpin dari kaum magi. Si pemimpin kaum magi pun menyalahkan mereka yang telah membangkitkan Imhotep, dan alasan mengapa si mumi takut terhadap kucing dikarenakan kucing adalah penjaga dunia bawah. Lalu Ib pun bertanya kenapa si mumi Sagne mencoba menciumnya. Mereka pun mengatakan jika Ib dipilih oleh Imhotep untuk tumbal kebangkitan kekasihnya, yaitu Anck-su-namun. Terlihat langit pun menghitam karena terjadi gerhana matahari total yang menandakan jika kekuatan si mumi Sagne telah bertambah. O'Connell pun mengunci Ib di kamar dan ia berniat untuk menyelamatkan si pria Egyptologis. Berpindah ke Benny yang sedang mencari kanopik. Lalu O'Connell datang memergokinya. Ketika si Benny akan kabur, O'Connell pun dengan sigap melemparkan kursi kepadanya. Lalu menginterogasi si Benny perihal si mumi. Benny pun yang didesak mengatakan si mumi ke sana untuk mencari buku hitam kematian dan kanopik yang mereka ambil. Terdengar jeritan di luar, lalu Benny pun melarikan diri. O'Connell pun memeriksa dari jendela, ternyata si mumi pun sudah mendapatkan buku dan satu kanopik dari si Egyptologis. Si mumi pun menyadari O'Connell melihatnya, lalu dia mengeluarkan kumpulan lebah dari mulutnya ke arah O'Connell. Film pun berpindah ke salah seorang yang memegang kanopik dan sedang menjaga pintu kamar Eve. Tiba-tiba si mumi pun datang lalu menghisap pria tersebut hingga kering. Mumi Imhotep pun masuk ke kamar Ib dengan cara mengubah dirinya menjadi pasir lalu masuk lewat lubang kunci. Mumi tersebut mendatangi Ib yang sedang tertidur lalu menciumnya. Tak lama O'Connell dan Jonathan pun datang lalu ia menakuti mumi tersebut dengan kucing.
dan si mumi pun kabur. Mereka semua bergegas ke museum, lalu membicarakan kitab hitam yang bisa menghidupkan kembali. Dan mereka pun berniat mencari kitab emas untuk menghabisi si mumi. Terdengar di luar seruan orang-orang yang menyebut nama Imhotep. Lalu terlihat Imhotep di sana menyuruh orang-orang untuk mengepung dan menangkap orang-orang dari O'Connell. Ip mencoba membaca tulisan di batu untuk mencari di mana letak buku emas itu berada. Dan ia pun mendapatkan jika kitab emas tersebut berada di dalam patung Horus di Hamunaptra. Di sisi lain terlihat Jonathan yang sedang bersiap menyalakan mobil untuk kabur dari sana. Mereka semua pun berhasil kabur dari sana, namun di perjalanan mereka pun terhenti karena pendukung dari Imhotep yang memenuhi jalan. O'Connell pun menginjak gas mobil dan menabrak mereka semua yang mencoba menghalangi atau menghentikan mobil tersebut. Satu orang dari kelompok pun berhasil ditangkap, lalu ia memberikan satu kanopik dan orang tersebut pun dihabisi oleh Imhotep. Benny yang berada di sana pun menyaksikan orang tersebut dihabisi. Berpindah ke O'Connell dan teman-teman, mereka pun terhenti karena mobil menabrak sesuatu. Lalu mereka pun terkepung. Imhotep pun mengajak Ip untuk ikut dengannya dan akan mengampuni O'Connell dan teman-teman. Ip pun menyerahkan diri lalu dibawa oleh Imhotep. Mereka yang terkepung pun melarikan diri melalui gorong-gorong yang ada di sana, menyisakan si penjaga perpus yang mengorbankan diri. Keesokan harinya, O'Connell pun datang ke si pilot pesawat dan meminta bantuannya. Dan tanpa bernegosiasi panjang, si pilot pun siap untuk membantunya. Saat pesawat mulai mengudara, terlihat ada tornado di dekat mereka dan ternyata itu adalah ulah dari Imhotep. Lalu terlihat Ip dan Benny yang terlempar dan Imhotep yang kembali ke wujud aslinya. Ia pun melihat ke langit dan melihat ada pesawat di atasnya, lalu ia menciptakan badai pasir besar untuk menjatuhkan pesawat tersebut. Pesawat mereka pun mulai oleng karena terkena badai pasir, lalu Ip menciprok Imhotep untuk menghentikan badai pasir tersebut. Pesawat pun terjatuh dan si pilot pun meninggoy, menyisakan mereka bertiga. Perjalanan pun mereka lanjutkan dengan berjalan kaki. Sesampainya di dalam, mereka pun mencoba membuka jalan, lalu Jonathan mengambil kumbang yang berada di dinding. Kumbang itu pun hidup lalu masuk ke dalam kulitnya. O'Connell pun membantunya dan berhasil mengeluarkan kumbang tersebut lalu menghabisinya. Berpindah ke Imhotep yang sedang membangkitkan para bawahannya untuk memulai ritual kebangkitan. Kembali ke O'Connell yang berhasil membuka jalan dan masuk ke dalam ruangan penyimpanan emas. Terlihat para mumi pun bangkit dan menyerang mereka bertiga. Berpindah ke ruangan lainnya, Jonathan pun menemukan patung Horus tempat kitab Amun-Ra disimpan. Lalu O'Connell mencoba menutup jalan dengan melemparkan peledak ke kumpulan para mumi. Lalu O'Connell pun mencoba menutup jalan dan melemparkan peledak ke kumpulan para mumi. Di sisi lain terlihat si Benny yang sibuk mengumpulkan emas dan membawanya keluar. Lalu berpindah ke Eve yang terlihat dirantai dan Imhotep pun akan memulai ritual. Terlihat Jonathan yang berhasil mengambil buku Amun-Ra lalu bergegas pergi dari tempat itu. Pada saat ritual berlangsung, Jonathan pun datang. Imhotep pun berhenti karena Imhotep melihat buku Amun-Ra. Saat Imhotep akan mendatangi Jonathan, O'Connell pun mencoba melepaskan Ip dari proses penumbalan. Lalu ia pun melawan semua mumi yang ada di sana dan Ip pun berhasil terbebas. Di sisi lain, Jonathan yang mencoba membaca kitab Amun-Ra pun malah membangkitkan mumi prajurit. Lalu Ip menyuruh Jonathan membaca mantra untuk mumi agar tidak menyerang mereka. O'Connell pun terpaksa melawan mumi prajurit tersebut sementara Ip diserang oleh mumi anak Sunamun. Di saat-saat terakhir terlihat O'Connell akan dihabisi. Jonathan pun berhasil memberikan perintah pada mumi tersebut
lalu menyuruh mumi tersebut untuk menghabisi mumi anak Sunamun. Terlihat anak Sunamun pun dihabisi, lalu Imhotep yang melihatnya seketika marah lalu menyerang Jonathan. O'Connell pun datang untuk menyelamatkan Jonathan, namun berakhir menjadi samsak Imhotep. Jonathan pun berhasil mengambil kunci dari buku Amun-Ra. Lalu mereka pun membuka buku tersebut dan membacakan mantra yang membuat jiwa dari Imhotep berhasil disegel. Lalu Imhotep yang sudah menjadi manusia biasa pun berhasil dihabisi oleh O'Connell. Di sisi lain, Benny yang masih membawa emas pun terlihat kelelahan, lalu ia beristirahat dan menyimpan emas tersebut pada tuas yang membuat tempat itu terkubur dengan sendirinya. Mereka semua pun berlari untuk keluar dari sana. O'Connell, Ip, dan Jonathan pun berhasil keluar dari tempat tersebut, namun Benny terjebak dan meninggoy sendirian di sana. Mereka bertiga yang selamat pun sudah berada di permukaan dan menemukan jika si pemimpin kaum Magi ternyata selamat. Ia pun mengucapkan terima kasih lalu pergi meninggalkan mereka. O'Connell, Ip, dan Jonathan pun pergi dari sana dengan menaiki unta yang sebelumnya Benny ambil. Dan emas yang Benny kumpulkan pun menjadi bonus dari perjalanan mereka. Lalu film pun selesai. Ya, jadi itulah alur cerita dari film The Mummy tahun 1999. Gimana menurut kalian guys? Kalau menurut Mamang mah yang lahiran tahun 90, film ini tuh film paling favorit ya. Filmnya asik, lucu gitu ya, ada actionnya juga mantap pokoknya malah. Ya udah ya guys, sekian dulu Mamang mah ya, udah capek ngedit begadangan. Pokoknya mah jangan lupa ya guys, di subrek, di like, di komen ya. Sekian dulu ya, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mamang undur diri dulu ya, bye-bye.